Hai semua, assalamualaikum. Balik lagi di channel YouTube Dapur Alfiah. Baru tahu ternyata buat roti tidak sesulit yang saya pikir. Bikin roti rumahan yang enak, lembut dengan bahan-bahan yang simple, mudah dan ekonomis. Hasilnya pun empuk dan lembut. Buat teman-teman yang mau bikin, silakan simak dan tonton videonya sampai selesai ya. Oke, mari langsung saja kita siapkan bahan pertama. Ada 250 gram sampai 300 gram tepung terigu. Lanjut campurkan 3 sendok makan gula pasir. Setelah itu, masukkan 1 butir telur utuh ke dalam mangkok adonan dan ragi instan 1 sendok teh ya teman-teman. Untuk cairan larutannya, ini ada susu cair kurang lebih sekitar 100 ml. Kurang lebih kita masukkan secara bertahap sambil diaduk-aduk seperti ini. Selanjutnya, supaya lebih pasti, setelah diaduk-aduk menggunakan spatula, kita langsung saja menggunakan tangan seperti ini ya, supaya kita bisa memperkirakan air kurang atau lebihnya yang masuk ke dalam adonan seperti ini. Diuleni sampai setengah kalis atau sampai setengah tercampur seperti ini. Kemudian jika sudah, masukkan 1 sendok penuh margarin atau setara dengan 35 gram. Kemudian tambahkan sejumput garam. Di tahap berikutnya langsung saja saya pakai mixer. Jika teman-teman tidak ada, boleh langsung gunakan tangan saja, diuleni sampai selesai. Jika menggunakan mixer, ini di mixer kurang lebih sekitar 1-2 menit. Nah, karena ini adonannya kelihatan agak lembek, jadi untuk mengatasinya saya memindahkannya ke atas alas yang sudah dilumuri dengan tepung terigu tipis-tipis. Dan ini langsung saja dipindahkan ya. Kita akan gilas-gilas seperti ini di atas alas yang sudah ada tepung terigunya. Gilas-gilas sampai dengan dirasa tidak lengket lagi, sampai sesuai. Kemudian kita rapikan, bulatkan, simpan lagi di atas alas seperti ini. Untuk selanjutnya saya diamkan kurang lebih selama 1 jam ya, dan ditutup dengan mangkok adonannya. Setelah 1 jam kemudian, ini sudah mengembang 2 kali lipat. Seperti biasanya, kita keluarkan lagi udara yang ada di dalam adonannya, dipadatkan lagi adonan rotinya seperti ini. Jika sudah selesai, kemudian lanjut dibagi-bagi sesuai dengan kebutuhan. Karena di sini akan saya bagi menjadi sekitar 8 bagian seperti ini. Lanjut dibulatkan satu persatu. Mohon maaf teman-teman, ini suara saya agak bindeng ya, jadi agak kurang fit. Kemudian setelah itu selesaikan bulat-bulatkan sambil dironding. Jika sudah selesai, kemudian ditutup dengan plastik supaya tidak kering. Diamkan kurang lebih 10 menit sampai sedikit mengembang. Jika sudah 10 menit, lanjut satu persatu kita rolling seperti ini menggunakan rolling pin atau pipa kecil seperti yang saya gunakan. Kita panjangkan kurang lebih ukurannya 12 cm ya, lebar 5 cm. Kita isi bagian bawahnya dengan isian sesuai selera, kemudian dilipat rapi. Kemudian ini bagian yang panjangnya kita kerat-kerat seperti ini, lalu lanjut digulung lagi seperti ini, seperti akan membuat roti goreng ya. Tapi ini setelah panjang lalu dilengkungkan kembali dan dirapikan bagian sambungannya. Untuk selanjutnya kita ulang lagi ya seperti tadi. Pipihkan adonan, panjangkan kurang lebih sekitar 12 cm, dan usahakan bagian yang akan diisi dengan selai itu agak tebal, jadi supaya kita saat melipatnya itu akan tertutup dan aman untuk isiannya ya. Kemudian kita kerat-kerat seperti ini untuk bagian yang panjangnya.
Lalu gulung kembali sambil dirapikan bagian ujung-ujungnya. Lakukan seperti itu sampai semua adonan habis satu persatu. Tapi balik lagi ke selera teman-teman, untuk bentuknya sesuaikan saja dengan selera masing-masing ya teman-teman. Jadi ini kita setelah dirapikan seperti ini, dilengkungkan kembali. Kemudian kita sediakan loyang ukuran 18 cm seperti ini. Kita tata seperti ini secara melingkar, dan bagian ujungnya itu agak ke tindih ya teman-teman, saling bertumpang tindih seperti ini. Jika sudah selesai, lanjut diistirahatkan kembali 30-1 jam sampai benar-benar mengembang dan adonan menjadi terasa ringan seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, sediakan susu cair. Lanjut dioleskan di atas permukaan rotinya. Kalau ada teman-teman, campurkan dengan kuning telur ya, supaya hasilnya makin cantik dan rotinya makin lembab, makin lembut. Jika tidak ada kuning telur, boleh gunakan susu cair saja. Lakukan sampai dengan selesai. Bagian atasnya diolesi dengan susu cair. Setelah itu taburi dengan wijen putih, atau bisa juga ditaburi dengan keju parut ya teman-teman. Sesuaikan saja dengan selera teman-teman. Lanjut lakukan sampai dengan selesai. Setelah itu siapkan oven. Di sini saya gunakan oven tangkring yang sudah saya panaskan di suhu 150 sampai 180. Saya panggang kurang lebih sekitar 35 menit di rak bawah, kemudian 15 menit di rak atas sampai bagian atasnya kuning kecoklatan seperti ini. Nah, ini dia hasil akhirnya roti sobek oven tangkring. Selagi masih panas, olesi dengan margarin atau butter. Lebih enak lagi dicampur dengan susu kental manis. Dioleskan ke bagian permukaan rotinya supaya makin glowing dan enak seperti ini. Oke teman-teman, itu dia tadi cara buat roti sobek, roti rumahan yang dibuat dengan hanya menggunakan oven tangkring saja. Buat teman-teman yang mau bikin, tak perlu khawatir, hasil dari roti oven tangkring itu enak, mudah, dan bahannya pun sangat simpel dan ekonomis ya. Buat teman-teman yang sudah subscribe ke channel YouTube Dapur Alfiah, saya ucapkan banyak terima kasih. Buat teman-teman yang belum, ditunggu ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.